Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang berbahagia? Bertemu lagi dengan Ibu. Kita seluruh hari ini kita akan belajar pelajaran IPS. Belajar sejarah untuk hari esok yang lebih baik lagi. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan membahas materi pelajaran ekonomi tentang pelaku ekonomi, materi pelajaran kelas 8. Sudah siap anak-anakku? Pernahkah kalian membayangkan bila di dunia ini tidak ada kegiatan ekonomi? Perlu kalian ingat, kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Betapa akan sulitnya kita mendapatkan keinginan dan kebutuhan kita bila tidak ada kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi ada pelaku-pelaku ekonomi. Siapa saja pelaku-pelaku ekonomi? Sebelum membahas itu, kita akan lihat dulu definisi pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, pelaku ekonomi bisa seseorang ataupun lembaga atau perusahaan. Nah, anak-anak yang berbahagia, ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Apa saja peran-peran pelaku ekonomi tersebut? Kita akan bahas satu-satu. Sudah siap? Ya, yang pertama adalah peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi. Yang pertama adalah perannya sebagai konsumen. Kalian bisa bayangkan ini adalah keluarga kalian. Rumah tangga keluarga memiliki peran sebagai konsumen. Kalian bisa membutuhkan kebutuhan pribadi kalian ataupun keluarga. Contohnya, kalian memakai baju, mengkonsumsi makanan, itu semua dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, rumah tangga keluarga, peran yang pertama adalah sebagai konsumen. Yang kedua, yaitu peran rumah tangga keluarga sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan. Kembali ke materi kelas 7 yang lalu, faktor produksi ada 4, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Rumah tangga konsumen memasok faktor produksi berupa tenaga kerja kepada rumah tangga perusahaan. Misalnya, ayah, ibu, atau kakak kalian bekerja di suatu perusahaan, berarti rumah tangga konsumen tersebut memasok faktor produksi berupa tenaga kerja kepada rumah tangga produsen. Nah, anak-anakku, yang kedua adalah rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Perannya yang pertama adalah sebagai produsen, yaitu menyediakan barang dan jasa bagi konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen berperan sebagai pengguna faktor produksi. Seperti yang Ibu tadi contohkan, misalnya ayah kalian bekerja di perusahaan, berarti rumah tangga produsen tersebut menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Sebagai balas dari rumah tangga produsen berupa gaji atau upah. Yang ketiga adalah peran rumah tangga pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah yang pertama sebagai pengatur atau regulator. Di sini peran pemerintah adalah yang membuat peraturan atau perundang-undangan agar kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik.
Yang kedua adalah peran rumah tangga pemerintah sebagai konsumen. Jadi, pemerintah juga pemakai barang-barang produksi yang dihasilkan oleh produsen. Contoh di dalam video tayangan ini adalah senjata. Nah, pemerintah memerlukan senjata dan seragam bagi tentara Republik Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh lain misalnya pemerintah membangun jalan, gedung, rumah sakit, sekolah. Nah, itu adalah kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah pemerintah sebagai produsen. Jadi, pemerintah juga menghasilkan suatu produksi melalui badan usaha milik pemerintah atau yang kita singkat jadi BUMN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang bunyinya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi peran pemerintah sebagai produsen melalui BUMN, contohnya adalah bank dan lain-lain. Yang keempat adalah peran rumah tangga luar negeri. Kalian harus ingat, tidak semua negara bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Kadang mereka memerlukan barang atau produk dari negara lain karena terdapat perbedaan sumber daya alam. Karena itu, suatu negara melakukan kegiatan ekspor dan impor. Contohnya, Indonesia mengimpor mobil dan barang-barang elektronik dari luar negeri. Itulah peran rumah tangga luar negeri, yaitu ekspor dan impor. Nah, anak-anakku yang berbahagia, waktunya untuk kuis. Kalian bisa menjawabnya pada kolom komentar di YouTube. Sudah siap? Nah, ada 2 pertanyaan. Apakah hubungan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, berikanlah contoh peran rumah tangga pemerintah sebagai produsen. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.